Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Elvira Dianti Tarigan, NPM 1914231010 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan membahas tentang pemanfaatan turbin angin vertikal dan horizontal sebagai alat pembangkit listrik tenaga angin. Alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan dalam video ini saya akan membahas secara singkat mengenai pengertian, pemanfaatan, dan kelebihan serta kekurangan pada turbin angin vertikal dan horizontal sebagai alat pembangkit listrik tenaga angin. Hal ini dikarenakan energi angin merupakan energi yang tidak akan habis sehingga dapat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Lalu, turbin angin merupakan alat yang tepat untuk mengubah energi angin menjadi energi mekanik dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Keterbatasan bahan bakar fosil yang tersedia memerlukan pengembangan energi terbarukan untuk dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan energi terbarukan yang saat ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah energi angin. Energi ini merupakan energi yang bersih dan dalam proses produksinya tidak mencemari lingkungan. Perkembangan energi angin di Indonesia untuk saat ini masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena kecepatan angin rata-rata di wilayah Indonesia tergolong kecepatan angin rendah, yaitu berkisar antara 3 meter per second hingga 5 meter per second, sehingga sulit untuk menghasilkan energi listrik dalam skala besar. Akan tetapi, potensi angin di Indonesia tersedia hampir sepanjang tahun, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengembangan sistem pembangkit listrik secara kecil. Turbin angin sebagai sebuah alat yang digunakan dalam sistem konversi energi angin atau SKEA. Turbin angin sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga angin. Turbin angin juga dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan teknologi yang sangat membantu kebutuhan kita akan energi listrik, karena memanfaatkan salah satu energi dari alam yang tidak akan pernah habis. Turbin angin mampu mengubah energi angin menjadi energi mekanik dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik melalui generator. Turbin angin berdasarkan posisi sumbu putar terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas mengenai alat pembangkit listrik tenaga angin berupa turbin angin sumbu vertikal dan turbin angin sumbu horizontal. Alasan saya mengambil alat atau mesin berupa turbin angin diantaranya turbin angin sumbu vertikal dan turbin angin sumbu horizontal, yaitu dikarenakan turbin angin sumbu vertikal merupakan turbin angin sumbu tegak yang gerakan poros dan rotor sejajar dengan arah angin, sehingga rotor dapat berputar pada semua arah angin. Ada 3 model rotor pada turbin angin jenis ini, yaitu Savonius, Darius, dan Harotor. Turbin Savonius merupakan salah satu tipe turbin angin poros vertikal yang memiliki bentuk dan konstruksi yang sederhana dan disusun menyerupai huruf S. Turbin Darius merupakan turbin angin jenis vertikal yang memiliki efisiensi tinggi dan mampu menghasilkan torsi yang cukup besar pada putaran dan kecepatan angin yang tinggi. Turbin angin Harotor merupakan turbin angin variasi dari tipe Darius yang menggunakan sudu yang lurus. Sudu pada harotor dihubungkan ke poros menggunakan lengan atau biasanya disebut dengan strut. Kemudian, poros langsung dihubungkan dengan generator. Turbin angin Savonius memanfaatkan gaya drag, sedangkan Darius dan Harotor memanfaatkan gaya lift. Lalu, turbin angin sumbu horizontal merupakan turbin angin dengan posisi sumbu atau poros horizontal atau mendatar. Turbin angin jenis ini, poros utamanya menyesuaikan arah angin. Agar rotor dapat berputar dengan baik, arah angin harus sejajar dengan poros turbin dan tegak lurus terhadap arah putaran rotor. Selain itu, kedua alat ini dalam pemanfaatannya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kedua alat ini saya pilih karena sering dirancang dan digunakan sebagai alat pembangkit listrik tenaga angin. Prinsip kerja turbin angin adalah energi kinetik angin yang diterima oleh sudu turbin diteruskan menjadi energi putar yang memutar alternator sehingga menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja turbin angin tipe horizontal dipengaruhi adanya gaya dorong dan gaya angkat lift and drag force dari angin dan harus diarahkan sesuai dengan arah angin yang paling tinggi kecepatannya dikarenakan porosnya yang sejajar. Prinsip kerja turbin angin poros vertikal dipengaruhi oleh gaya dorong oleh angin pada sudu-sudunya, sehingga menyebabkan rotor berputar dengan sendirinya.
dikarenakan porosnya tegak lurus dengan arah angin sehingga dapat berputar ke segala arah angin. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya dan lebih dikenal dengan windmill. Kini turbin angin lebih sering digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu angin. Komponen utama turbin angin terdiri atas rotor, yaitu sebuah alat mekanik yang berputar atau baling-baling. Transmisi daya, yaitu alat bantu untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya turbin. Generator, yaitu komponen yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sistem yaw, yaitu komponen yang bertanggung jawab atas orientasi rotor turbin angin ke arah angin. Dan menara, yaitu komponen yang menghasilkan turbulensi di belakangnya sehingga turbin biasanya diarahkan melawan arah angin menara. Setiap pilihan komponen berpengaruh terhadap komponen lain. Komponen tambahannya itu baterai penyimpan energi, inverter, sumber tenaga pendukung, dan sistem monitoring, tergantung pada penggunaan. Turbin angin berperan sebagai elemen utama dari sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Turbin angin bermanfaat untuk merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut digunakan untuk beberapa hal, seperti memutar dinamo dan generator untuk menghasilkan listrik. Kelebihan dari turbin angin vertikal yaitu memiliki torsi tinggi sehingga dapat berputar pada kecepatan angin rendah. Generator yang dapat ditempatkan di bawah turbin sehingga mempermudah perawatan dan kerja turbin tidak dipengaruhi oleh arah angin. Sedangkan kekurangannya itu, kecepatan angin di bagian bawah sangat rendah sehingga apabila tidak memakai tower akan menghasilkan putaran yang rendah dan efisiensi lebih rendah dibandingkan dengan turbin angin sumbu horizontal. Kelebihan turbin angin horizontal yaitu mudah dalam proses pembuatan dan perakitannya, dan efisiensi daya tinggi. Sedangkan kekurangannya itu hanya bergantung pada arah angin yang searah dengan sumbunya, membutuhkan luas hantaman angin yang besar, atau menghabiskan luasan yang banyak, dibutuhkan alat bantu elektronika untuk mengontrol arah hantaman angin dengan turbin, dan membutuhkan kecepatan angin yang cukup besar untuk membuat turbinnya berputar. Saran untuk alat pembangkit listrik tenaga angin berupa turbin angin, yaitu dalam perancangannya sebaiknya perlu diperhatikan material yang digunakan sehingga daya mekanik yang dihasilkan turbin juga dapat maksimal. Airflow yang digunakan sehingga turbin dapat berputar pada angin dengan kecepatan rendah dan sudut serangnya optimal. Panjang chord karena berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan, karena penggunaan panjang chord yang berbeda pada turbin dengan jumlah bilah yang sama menunjukkan perbedaan daya mekanik yang dihasilkan. Jumlah bilah, karena penentuan jumlah bilah yang digunakan sangat berpengaruh pada kemampuan starting turbin. Generator yang digunakan harus sesuai dengan rating kerja nominal turbin sehingga efisiensi PLTB dapat optimal. Dan generator harus dihubungkan dengan akumulator yang sesuai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.